Bab 1493. Mandi. Membunuh mereka. Mendengar kata-kata warrior yang, ekspresi semua orang di tempat ini berubah. Kalian harus tahu bahwa meskipun Wuji dan si pengembara juga naik ke atas, tetapi mereka menggunakan cara bertarung, dan warrior yang malah ingin membunuh. Pada dasarnya sudah tidak sama. Mereka semua menantang aturan dunia besar, tetapi warrior yang menantang sampai akhir. Apakah warrior yang suka membunuh? Tentu saja tidak, dia tidak memiliki hobi membunuh. Tapi dia sangat jelas bahwa dia tidak memiliki pilihan. Dari mulut Hopsi, dia tahu bahwa orang-orang di atas, mungkin adalah sekte kaisar, pavilion perang, keluarga Ma, atau klan Phoenix Suci. Tidak mungkin orang-orang ini membiarkan warrior yang pergi ke dunia besar dengan selamat. Hal yang menunggu warrior yang di jalan langit, itu pasti adalah badai yang dahsyat. Jika dia ingin naik, maka dia hanya bisa membunuh mereka. Hopsi berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudara warrior, aku tidak meragukan kekuatanmu. Hanya saja jalan langit ini tidak mudah. Ia bukanlah sebuah jalan yang sederhana. Ia adalah aturan yang dirumuskan bersama oleh dunia besar. Siapa yang memprovokasi aturan ini sama saja dengan memprovokasi seluruh dunia besar. Di dunia bawah ini, hanya dua orang yang memiliki kekuatan untuk bertarung ke atas. Namun, karena kekuatan mereka, dunia besar tidak berani melakukan apapun kepada mereka, dan hanya bisa mengakui mereka, tetapi kamu yang sekarang. Dengan kata lain, kamu tidak memiliki kekuatan seperti Wuji dan si pengembara." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku mengerti maksud saudara Hop, tetapi saudara Hop, apakah menurutmu aku memiliki pilihan?" "Tentu saja ada." Hopsi berkata, "Karena istana alam baka di dunia bawah memiliki hubungan denganmu, ditambah dengan kekuatanmu sendiri, orang yang merupakan musuhmu di dunia besar tidak berani mengutus orang untuk membunuhmu. Dalam hal ini kamu bisa berkembang, dengan bakat dan kekuatanmu, aku yakin tidak lama lagi, kamu bisa menaklukkan dunia besar. Aku tidak bisa menunggu selama itu." Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Felici, "Kamu sangat akrab dengan Melanie Mo. Tahukah kamu bahwa dia membawa kembali cerpelai luar angkasa beserta dengan Shiro?" Felici melirik warrior yang, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pernah melihatnya. Setelah aku keluar dari pelatihan, dia kembali mengurung dirinya lagi. Jadi, cerpelai luar angkasa serta Shiro yang kamu sebutkan ini, aku tidak pernah melihatnya, dan juga mendengarnya." Warrior yang mengepalkan tangannya dengan perlahan. "Violet, Shiro." Begitu memikirkan mereka, warrior yang tidak sabar untuk meninggalkan dunia besar sekarang. Klan Phoenix Suci mengambil Violet dan Shiro. Akankah mereka memperlakukan Violet dan Shiro dengan baik? Bagaimana jika mereka memiliki niat buruk? Terutama Shiro memiliki identitas yang khusus, dan kemungkinan dia dimanfaatkan sangat tinggi. Singkatnya, dia tidak bisa tidak khawatir, sangat khawatir. Pada saat ini, Felici tiba-tiba berkata, "Warrior yang, kamu adalah seorang pria besar, kenapa kamu harus menindas Melanie? Dia adalah orang yang sangat baik. Apakah dia adalah orang yang baik?" Warrior yang memandang Felici, dia melirik Felici, dan berkata, "Mau tidak mau aku harus mengatakan bahwa kalian memang cocok berteman, karena sama-sama kuat." Felici ini sudah tidak marah lagi. Dia memiliki temperamen yang sama dengan Melanie Mo yang sombong seperti Phoenix. Tidak, Melanie Mo ini tampaknya adalah seekor Phoenix pada dasarnya. Felici masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipelototi oleh Hopsi,
yang kemudian cemberut dan tampak tidak senang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, warrior yang mengepalkan tinjunya ke Hopsi dan berkata, "Saudara Hop, aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, aku pergi terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi." Hopsi tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa di dunia besar." Warrior yang tersenyum, lalu berbalik dan menghilang di tempat. "Kakak, dia sangat kuat," Felicia tiba-tiba berkata setelah warrior yang pergi. "Sangat kuat." Hopsi mengangguk dengan ekspresi serius. Kekuatan warrior yang, apalagi di dunia bawah, bahkan di dunia besar juga dianggap sebagai eksistensi teratas. Jika orang ini tidak jatuh dan sukses di masa depan, dia pasti tidak akan lebih lemah dari Wuji dan si pengembara. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam itu berkata, "Sayangnya, dia terlalu suka membuat masalah. Dan dia tidak hidup dengan tenang seperti si pengembara. Sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh si pengembara. Satu orang dan satu pedang, jika kamu ingin mengalahkannya, kamu hanya bisa memulai darinya." Namun, warrior yang ini memiliki terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan, terlalu banyak ikatan. Untuk mengalahkannya, kamu tidak perlu memulai darinya. Misalnya, jika mengendalikan kerabatnya atau yang lain, maka dia sudah bisa dikendalikan. Pernahkah kamu melihat nasib Nufoma dan planet Pluto? Pada saat ini, Hopsi berkata, "Sekali ada orang yang menyerang kerabatnya, itu berarti akan menerima pembalasan dendamnya yang gila. Siapa yang berani?" Selain keluarga Ma yang telah dia singgung, dan juga klan Phoenix Suci, serta paviliun perang dan sekte kaisar, kamu lihatlah kekuatan mana di dunia besar yang akan mengambil inisiatif untuk memprovokasinya sekarang. Setelah berbicara sampai di sini, dia memandang orang tua berjubah hitam itu dan berkata, "Aku tidak peduli kekuatan apa yang dia singgung, dia pernah menyelamatkan hidupku di wilayah ganas, kebaikan ini harus diingat. Kalian harus lebih menjaga planet Tianyun dan Liga Pedang di dunia bawah ini, jika perlu, kalian semua harus membantu, jika orang-orang dari dunia besar turun, kalian dapat membantu secara diam-diam, apakah mengerti?" Orang tua berjubah hitam itu mengangguk, "Kami akan melakukan apa yang Tuan Muda katakan." Hopsi mengangguk, lalu menatap Felicia, "Dan kamu, apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu provokasi? Apakah kamu benar-benar berpikir di sini adalah dunia besar? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani menyentuhmu jika kamu mengungkit keluarga Si? Apakah kamu mengenal Nufoma? Mayatnya sudah mendingin sekarang." Felicia cemberut, "Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia begitu kuat?" Hopsi menghela napas dengan suara rendah, "Felis, jangan salahkan kakak bawel, kamu benar-benar perlu mengubah emosimu. Kali ini warrior yang bersedia memberi wajah padaku, tetapi bagaimana dengan lain kali? Lain kali jika kamu memprovokasi orang kejam lainnya, jika mereka tidak memberi wajah pada keluarga Si, dan tidak memberi wajah padaku, lalu apa yang akan kamu lakukan pada saat itu?" Felicia berjalan di depan Hopsi, meraih lengannya dan mengguncangnya. "Kalau begitu kamu harus mencoba menjadi lebih kuat. Ketika kamu sudah menjadi lebih kuat, siapa yang tidak berani memberimu wajah?" Hopsi memelototi Felicia, "Singkatnya, aku menjadi lebih kuat, kemudian kamu bisa membuat masalah dengan tenang, kan?" Felicia menyeringai, "Bukankah sangat normal bagi kakak laki-laki untuk melindungi adik perempuan?" Mendengar ini, Hopsi tersenyum pahit, "Aku pasti akan dicelakai olehmu hingga mati pada suatu hari." Meskipun dia berkata begitu, namun matanya penuh dengan kasih sayang. Felicia tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Kakak,
Aku tidak pernah turun ke bawah untuk bermain, kamu bawalah aku untuk berkeliling. Betul, wilayah ganas. Bagaimana jika kita pergi bermain ke wilayah ganas? Aku mendengar bahwa sangat berbahaya di sana. Tuan besar hanya bisa menakutiku. Aku tidak percaya pada omongannya. Bermain. Hopsi menggelengkan kepalanya. Kamu segera kembali. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Tuan besar bisa membiarkanmu turun. Apakah dia merasa bahwa jantungnya tidak cukup berdetak dengan cepat? Kakak, aku diam-diam turun ke bawah. Felicia berkata dengan pelan. Hobisi. Melalui formasi pengirim langit berbintang, warrior yang telah tiba di planet Mingyu. Saat ini, markas Liga Pedang telah berpindah ke bekas Istana Dewa Pedang, dan Liga Pedang saat ini juga telah menjadi seluruh benua penjara. Tanpa adanya mantra, energi spiritual benua penjara berangsur pulih, meskipun tidak sebaik dunia tengah, namun jauh lebih baik daripada banyak dunia kecil. Pemulihan energi spiritual telah meremajakan benua penjara, semakin banyak jenius yang muncul, dan semakin banyak master yang muncul. Para jenius dan master ini pada dasarnya berasal dari Liga Pedang. Tak hanya itu, setengah dewa lanjutan silih berganti muncul di benua penjara. Meskipun dewa lanjutan masih belum muncul, namun hanya tinggal menunggu waktu saja kehadirannya di benua penjara. Warrior yang tidak memperingatkan siapapun, dia diam-diam memasuki aula pedang. Di dalam aula pedang, kedua gadis kecil sedang mengejar. Gadis-gadis kecil itu terlihat sangat kecil, berusia sekitar 5 atau 6 tahun, salah satunya sedang berlari kencang, dan di belakangnya ada kilatan ekor panjang. Dan di ekor petir ini, terdapat seorang gadis kecil yang rambutnya diikat hingga terlihat seperti tenaduk. Gadis kecil itu memeluk petir itu erat-erat dengan kedua tangannya. Karena kecepatannya, wajah gadis kecil itu terombang-ambing oleh angin, tetapi terdapat kegembiraan di dalam matanya. Kedua gadis kecil ini tentu saja adalah Mimi Lei dan Kelly. Kakak Mimi Lei, cepatlah. Di atas petir, Kelly berseru dengan semangat. Mimi Lei menoleh dan melirik Kelly, lalu dia menepuk tangan kecilnya dengan ringan, dan segera, guntur dan kilat langsung memantul ke arah Kelly, dan ketika Kelly akan jatuh, sementara di atas tanah, bola petir seukuran semangka muncul di bawah Kelly dan memantulkan Kelly lagi. Dengan cara ini, kedua gadis kecil itu bersenang-senang. Pada saat ini, bola petir yang seharusnya menahan Kelly tiba-tiba didorong ke samping oleh kekuatan misterius, dan segera, sepasang tangan menangkap Kelly. Orang yang datang tentu saja adalah Warrior Yang. Ketika mereka melihat Warrior Yang, Kelly dan Mimi Lei tercengang. Saat berikutnya, Kelly tersenyum cerah dan langsung memeluk leher Warrior Yang. Ayah. Mimi Lei juga melayang ke sisi Warrior Yang, lalu meraih bahu Warrior Yang dan berkata dengan gembira, "Kakak." Warrior Yang mengangkat Mimi Lei dengan tangan kanannya, kemudian mencium pipi kecil kedua gadis itu dengan ganas, dan berkata sambil tersenyum, "Kelly, Mimi Lei, apakah kalian rindu padaku?" Tentu saja. Kelly memeluk tenggorokan Warrior Yang, lalu mencium pipi Warrior Yang seperti Warrior Yang menciumnya. Warrior Yang tertawa dan berkata, "Kelly, di mana ibumu?" Kelly mengerjap, "Ibu dan Bibi Lesti sedang mandi." Mandi. Sudut mulut Warrior Yang melengkung, dia mencium pipi Kelly, lalu berkata, "Ayah memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan ibumu, kamu dan Mimi Lei pergi bermain terlebih dahulu, oke? Tidak bisakah ayah membawa Kelly dan kakak Mimi Lei?" tanya Kelly. Warrior Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, Kelly yang patuh, cepat pergi bermain dengan kakak Mimi Lei." Ketika ayah sudah selesai membicarakan masalah dengan ibumu,
Ayah akan datang mencari Kelly untuk bermain, ya. Baiklah. Ayah harus mencari Kelly nanti. Kelly mencium warrior yang, lalu meraih tangan Mimi Lei dan melompat ke kejauhan. Melihat bagian belakang kedua gadis kecil itu, warrior yang tersenyum, lalu berbalik untuk melihat lokasi aula dalam aula besar di kejauhan. Mandi, aku juga harus mandi. Saat suara itu jatuh, tubuhnya bergetar dan langsung menghilang di tempatnya. Bersambung.